Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu al-Qur'ana dusturul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa shafiyuhu min khalqihi wa habibuh. Balagha risalah adala amanah. Wa nasbahal umma wa jahada fillah hatta atahul yaqin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tanpa ada satupun yang bisa mengawali, yang terakhir tanpa ada satupun yang bisa mengakhiri. Salawat dan salam marilah kita terus membacanya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa zid wa barik alaihi. Mudah-mudahan semuanya yang membacanya, baik yang mendengarkan ataupun yang melihat, orang yang membaca salawat mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil ads. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan materi kemarin, yaitu tentang ismu domir. Isim domir ini artinya kata ganti. Kata ganti subjek ataupun objek. Jadi masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Bapak hanya mereview beberapa slide saja, tapi nanti Bapak lebih fokusnya ke whiteboard supaya nanti kalian bisa lebih paham untuk memahami isim domir dan juga materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu isim domir. Ini mereview ulang, yaitu ini disebutnya dengan domir munfasil. Sekali lagi, domir munfasil itu letaknya di awal kalimat. Ada 14, yaitu huwa dia seorang laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, hum mereka sekalian laki-laki, dia seorang perempuan, huma dia dua orang perempuan, huna mereka sekalian perempuan, amta kamu seorang laki-laki, amtuma kamu dua orang laki-laki, amtum kamu sekalian laki-laki, anti kamu seorang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antuna kamu sekalian perempuan, ana saya, nahnu kami. Nah, di sini kita akan bahas tentang domir munfasil dan muttasil. Domir munfasil tadi letaknya di awal, sedangkan domir muttasil itu letaknya di akhir. Contoh domir muttasil, mari kita baca bareng-barang. Huwa jadi hu, huma jadi hu ma, hum jadi hum, hiya jadi ha, huma jadi huma, hunna jadi hunna, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, anti jadi ki, antuma jadi kuma, antuna jadi kunna, ana jadi ya, nahnu jadina. Inilah yang disebut dengan domir muttasil. Apa domir muttasil? Domir muttasil itu adalah domir yang bersambung dengan kata kerja ataupun kata benda setelahnya. Jadi letaknya di akhir. Nah, contoh pada kalimat di sini adalah kitabun asalnya. Ditambahkan domir muttasil menjadi kitabuhu. Kitabun ditambah huma jadi kitabuhuma. Kitabun ditambah hum jadi kitabuhum. Kitabun ditambah ha menjadi kitabuha. Kitabun ditambah huma menjadi kitabuhuma. Kitabun ditambah hunna menjadi kitabuhunna. Kitabun ditambah ka jadi kitabuka. Kitabun ditambah kuma menjadi kitabukuma. Kitabun ditambah kum menjadi kitabukum. Kitabun ditambah ki menjadi kitabuki. Kitabun ditambah kuma menjadi kitabukuma. Kitabun ditambah kunna menjadi kitabukunna. Kitabun ditambah ya menjadi kitabi. Kitabun ditambah na menjadi kitabuna. Itulah domir muttasil yang letaknya di mana? Di akhir kalimat. Nah, baik, kita akan lanjutkan di sini. Nah, ini adalah pembagian isim domir secara adat dan juga al-jinsu jenis. Nah, ada mufrad, ada tasniyah atau musanna, kemudian ada jamak, jamaknya terbagi dua, ada mudzakkar dan muannas. Baik, yang dimaksud dengan adat adalah, perhatikan semua, adat di situ artinya jumlah. Jumlah satu dalam istilah Arab disebutnya dengan mufrad. Jumlah dua dalam istilah Arab disebutnya dengan musanna atau tasniyah. Dan jumlah tiga disebutnya dengan jamak. Jamak di sini terbagi dua, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Apa itu jamak mudzakkar salim?
Nah, jamak mudzakkar salim adalah jamak yang diakhiri oleh waw nun pengganti harkat doma, ya nun pengganti harkat kasroh dan fathah. Sedangkan jamak muannats salim pengganti harkat domahnya diakhiri dengan atun dan pengganti harkat kasroh ataupun fathahnya diakhiri dengan atin. Contoh, misalkan bentuk mufradnya adalah mu'minun, maka bentuk duanya pengganti harkat doma menjadi mu'minani. Kalau kita bacanya di awal mu'minan atau mu'minin, maka bentuk duanya menjadi mu'minaini, diakhiri dengan ya nun. Bagaimana kalau misalkan awalnya mu'minun, kita ingin ubah ke dalam bentuk jamaknya jamak mudzakkar, maka diakhiri dengan waw nun, jadinya awalnya mu'minun menjadi mu'minuna, menjadi jumlahnya banyak, bukan satu orang lagi tapi orang-orang mukmin. Bagaimana kalau dalam bentuk mufradnya kita baca mu'minan atau mu'minin, maka mengubah bentuk duanya menjadi mu'minaini, bentuk jamaknya menjadi mu'minina. Itulah yang disebut dengan adat mudzakkar. Bagaimana kalau adat muannas, jumlah muannas itu contoh mufradnya mu'minatun. Dua, pengganti harkat domahnya menjadi mu'minatani. Jamaknya diakhiri dengan atun jadi mu'minatun. Andai kata kita mengucapkan kata mu'minatan atau mu'minatin, maka bentuk duanya menjadi mu'minataini, diakhiri oleh ya nun. Untuk pengganti harkat fathah dan kasroh, tadi bentuk duanya diakhiri dengan aini, jadinya mu'minataini. Sedangkan yang jamaknya yaitu diakhiri dengan atun, diakhiri dengan atin. Kenapa atin? Karena atin itu pengganti harkat fathah dan harkat kasroh dalam bentuk mufrad. Nah, dalam bentuk jamaknya jangan dibaca mu'minatun lagi tapi mu'minatun. Nah, kalau pengganti harkat fathahnya dan kasrohnya menjadi mu'minatin, dipanjangkan dulu huruf nunnya. Nah, Bapak akan jelaskan nanti di whiteboard. Oleh karena itu perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Contoh misalkan bentuk mufradnya. Ini isim dhamir, bentuk mufrad. Nah, bentuk mufrad. Mufrad itu apa? Tunggal. Isim yang tunggal disebut mufrad. Mana? Contoh kita masukkan dhamir mungfasil dulu. Dhamir mungfasil. Ini mungfasilun. Artinya terputus. Terputus. Nah, contoh misalkan huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Ketika kita ingin mengubah menjadi huma atau bentuk tasniyahnya, ini diakhiri karena ini harakatnya doma, maka ketika bentuk duanya diakhiri dengan alif nun. Contoh, kita jangan mengucap lagi huwa tapi huma. Dua orang guru menjadi mudarrisani. Nah, mudarrisani. Kenapa mudarrisani? Karena pengganti harkat doma yaitu diakhiri dengan ani kalau bentuknya dua. Sekarang kita ubah ke bentuk jamak. Bentuk jamak atau banyak, jam'un. Ini karena di sini bentuknya mudzakkar, maka di sini kita sebut jam'un mudzakkarun. Hum. Bagaimana pengganti harkat doma? Karena ini bentuknya jamak mudzakkar, maka kita akhiri dengan waw nun. Jadinya mudarrisun.
mudarrisuna. Mudarrisuna. Lihat di ujungnya di sini, perhatikan semuanya. Ujungnya di sini diakhiri dengan waw nun. Waw nun itu sebagai pengganti, ini waw dan nun. Waw nun di sini pengganti dari harakat domah. Ini untuk yang laki-laki atau perempuan. Di sini kita jadikan laki-laki. Ini laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada ciri-ciri tamar butoh atau mu'annas. Nah, kalau kita ingin ubah, bagaimana kalau kita ubah menjadi perempuan? Maka ini kita ubah menjadi hiya. Hiya ini huma. Ini hunna. Nah, awalnya mudarrisun ketika perempuan atau mu'annas itu diakhiri dengan tamar butoh. Nah, maka kita tambahkan. Jadinya hiya mudarrisatun. Lihat di ujungnya. Di sini ada tamar butoh. Huma berarti 2 ditambahkan apa? Ani menjadi mudarrisatani. Nah, kalau yang hunna jamak mu'annas salim dalam bentuk jamaknya itu diakhiri oleh atun. Ini pengganti harkat domah. Ini pengganti. Ini dalam bentuk jamak. Ini mufrad. Nah, untuk jamak, untuk mufrad. Ini sebagai pengganti harkat fathah ataupun kasroh diakhiri dengan atin. Nah, jadi pengganti harkat doma ketika mu'anas diakhiri oleh ani. Jadinya mu'minatani. Nah, sedangkan bentuk jamaknya menjadi mudarri. Ingat diakhiri atun, mudarrisatun. Jangan dibaca mudarrisatun lagi, tapi saknya dipanjangkan, ditambahkan di ujungnya alif dan huruf ta. Ini adalah jamak dari jamak mu'annas. Nah, jamak mu'annas itu diakhiri oleh atun, pengganti harkat doma. Bagaimana kalau pengganti harkat fathah dan kasroh? Maka diakhiri dengan atin. Seperti itu. Jadi mufrad itu artinya tunggal, ya. Nah, jadi kalau mu'annas itu diakhiri dengan atun, bedanya dengan mudzakkar. Kalau mudzakkar tidak menerima tamar butoh, tapi mu'annas menerima tamar butoh, karena itulah yang membedakan antara mudzakkar laki-laki dengan mu'annas artinya perempuan. Nah, sebagaimana yang tadi Bapak sudah jelaskan dalam bentuk slide PowerPoint, jadi ketika bentuknya 2 itu diakhiri dengan ani, dan ketika bentuknya jamak diakhiri dengan atun. Kenapa? Karena pengganti harkat doma untuk mu'annas diakhiri dengan atun. Bagaimana dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna? Gampang, kita tinggal ubah aja ini, anta. Huwa diubah menjadi anta. Andai kata kita mengatakan kamu seorang guru. Anta mudarrisun, antuma mudarrisani, antum mudarrisuna. Jangan kalian katakan anta mudarrisatun. Salah, tapi anta mudarrisun. Antuma jangan dikatakan antuma mudarrisun. Salah. Yang benar itu adalah antuma mudarrisani. Antum berarti mudarrisuna. Jadi anta sejajar dengan huwa. Antuma sejajar dengan huma. Antum sejajar dengan hum. Anta mudarrisun, antuma mudarrisani, antum mudarrisuna. Nah, kalau anti sejajar dengan hiya, antuma sejajar dengan huma, antunna sejajar dengan hunna. Jadi cara menggantinya seperti ini. Kamu seorang guru perempuan.
Anti mudarisatun, antuma mudarisatani, antuna mudarisatun. Nah, itulah yang disebut dengan domir munfasil. Bagaimana dengan ana dan nahnu? Ana dan nahnu ini adalah dalam istilah Arabnya disebut mutakalim wahidin. Mutakalim wahidin atau orang yang berbicara. Baik laki ataupun perempuan tergantung siapa yang berbicara. Nah, kalau nahnu itu mutakalim ma'ah. Nahnu mutakalim ma'an atau bersama. Jadi ana bisa mudarrisun atau mudarrisatun. Nahnu sama bisa mudarrisun, bisa juga mudarrisatun. Nah, inilah yang disebut dengan domir munfasil. Kita tinjau dalam segi adat atau jumlah. Mufrad artinya satu, tasniya atau musanna dua, jamak artinya banyak. Nah, jamak di sini terbagi dua, ada jamak mudzakar. Nah, ini mudzakar nih. Ini namanya mudzakar. Mudzakarun. Ini namanya mudzakar, artinya laki-laki. Nah, namanya muannasun. Ini namanya muannasun, itu perempuan. Nah, jadi bedanya antara mudzakar dengan muannas itu apa? Tadi Bapak ulang sekali lagi, dia diakhiri dengan tamarbutoh. Nah, jadi kalau kalian menemukan dalam istilah Arab ada ujungnya dibaca tamarbutoh atau misalkan dibaca tun atau tin atau tam, seperti ini bentuknya, maka inilah yang disebut dengan mu'annas. Nah, kalau tidak ada maka sebutkannya dengan istilah mudzakkar alias laki-laki. Itulah isim domir munfasil yang ditinjau dalam segi jumlah. Ada mufrad, musanna atau tasniyah, ada jamak atau banyak. Jadi mufrad 1, tasniyah 2, jamak banyak. Kalau domir munfasilnya letaknya di awal. Nah, bagaimana dengan domir mutasil? Nah, kalau domir mutasil itu letaknya di akhir. Baik dia bergabung dengan kata benda ataupun bergabung dengan kata kerja. Bagaimana contohnya? Perhatikan semuanya. Contoh, misalkan kita tulis dari kata kolamun. Apa itu kolamun? Kolamun adalah pulpen. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyatakan pulpen itu milik dia? Dianya ke laki-laki. Maka gabungkan dengan domir mutasil. Nah, coba nih. Tadi yang Bapak udah sebutkan, perubahannya bagaimana? Coba kita baca bareng-bareng. Huwa domir munfasil berubah menjadi mutasil jadinya hu. Jadi gini, huwa jadi hu, huma jadi huma, hum jadi hum, hiya jadi ha, huma jadi huma, hunna jadi hunna, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum. Anti jadi ki, antuma jadi kuma, antuna jadi kuna, anak jadi ya, nahnu jadi na. Nah, itu seperti itu. Jadi domir mutasi letaknya sekali lagi di akhir. Kolamun ditambah hu sama dengan, jangan dibaca huwa, jangan dibaca domir munfasilnya. Kolamun huwa. Kolamun huwa. Nah, ini salah. Ini salah. Kenapa salah? Karena ini domir munfasil, bukan mutasil. Sedangkan yang kita bahas sekarang adalah domir mutasil. Apa itu domir mutasil? Bersambung. Bersambung. Letaknya di mana? Di akhir. Makanya jangan dibaca kolamun huwa. Salah, tapi kita bacanya, kita sambungkan menjadi kolamuhu.
Nah, disambungkan di sininya menjadi qalamuhu. Sedangkan kalau qalamun, misalkan kita ingin tambahkan qalamun ditambah ka menjadi qalamuka. Qalamun ditambah ha, jadinya ditambah ha sama dengan qalamuha. Nah, seperti itu. Ini artinya apa? Pulpen milik dia. Dianya siapa? Laki-laki. Berapa jumlahnya? 1. Qalamuka. Pulpen kamu. Kamunya siapa? Laki-laki. Jumlahnya berapa? 1. Qalamuha. Pulpen dia. Berapa jumlahnya? 1. Jenisnya perempuan. Jadi, dhamir muttasil itu letaknya di akhir kalimat. Nah, Bapak dapat simpulkan dengan yaitu dhamir muttasil sebagai berikut. Nah, nanti kita bahas lebih dalam. Huma, ini hum. Nah, ini berarti qalamun ditambah ha, qalamun ditambah huma, qalamun ditambah hunna. Nah, jadi gini. Qalamun ditambah huma jadinya nyambung. Qalamu huma. Qalamun ditambah hum jadinya qalamu hum. Qalamun ditambah ha jadinya qalamu ha. Qalamun ditambah huma sama dengan qalamu huma. Qalamun ditambah hunna jadinya qalamu hunna. Inilah yang disebut dengan dhamir muttasil yang letaknya di mana? Di akhir. Letaknya semua di akhir atau di ujung setelah kata benda atau kata kerja. Bagaimana kalau kita ganti dengan ka? Nah, silahkan. Nanti perhatikan kembali. Kita ganti dengan dhamir mukhatab dan mukhatabah. Atau dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kita ganti, misalkan kita ganti menjadi ka. Anta jadi di ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum. Nah, jadi di sini kita tambahkan jadi qalamuka. Ini jadi qalamu kuma. Ini menjadi qalamu kum. Nah, kalau anti berarti jadi ki. Antuma jadi kuma. Antuna jadi kun. Nah, sambung. Jadi qalamu ki, qalamu kuma, jadi qalamu kunna. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan dhamir muttasil. Nah, bagaimana kalau dengan anak? Anak jadinya seperti ini. Qalamun ditambah ya sama dengan qalami. Qalamun ditambah nahnu, dhamir muttasilnya adalah na sama dengan qalamuna. Nah, seperti itu. Makanya ada juga yang berbentuk fiil. Dia bergabung dengan fiil yang sering kita baca pada bacaan doa mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kalau kita ganti perempuan, tambahkan ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kita ganti dengan ka atau kamu, Allahumma ighfir laka warhamka wa'afika wa'fu anka. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laki warhamki wa'afuki wa'fu anki. Nah, tinggal diganti saja. Itulah yang disebut dengan dhamir muttasil karena dia bersambung dengan kata kerja setelahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan dhamir muttasil. Paham semuanya? Baik, Bapak akan simpulkan baik dhamir muttasil ataupun munfasil yang ditinjau dalam segi jumlah. Ini kesimpulannya seperti ini. Jadi perlu
hafalan yang kuat supaya kita bisa menghafal dan supaya kita lebih kuat hafalannya. Jadi banyak mengulang-ulang. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi nanti Bapak akan buat. Tadi mufrad artinya apa? Tunggal. Tidak ada penambahan pada akhir kata. Tasniyah artinya dua. Jamak artinya banyak. Ini. Nah, nanti jamak terbagi dua. Nah, contoh di sini. Di sini ada kata mudarrisun. Satu. Kalau dua, mudari sani. Kalau jamaknya ada mudzakkar. Jamak mudzakkar itu menjadi mudari suna. Nah, kalau muannasnya ini mudarrisatun, ini mudarrisatani, ini mudarrisatun. Inilah isim dhamir yang ditinjau dalam segi adat atau jumlah. Dan juga jenisnya. Sebelah sini disebutnya mudzakkarun. Ini muannasun. Ini berarti huwa mudarrisun, huma mudarrisani, hum mudarrisuna. Ini berarti hiya mudarrisatun, huma mudarrisatani, dan hunna mudarrisatun. Inilah isim dhamir munfasil yang ditinjau dalam segi jenis dan juga jumlah. Jadi kesimpulannya, kita tinggal hafalkan perbedaan antara dhamir munfasil yang letaknya di awal dan dhamir muttasil yang letaknya di akhir kalimat. Kenapa? Karena kalau dhamir munfasil itu biasanya selalu di awal, tidak boleh di akhir. Dan dhamir muttasil itu selalu di akhir, tidak boleh di awal. Jangan sampai ketukar. Dan sebelum Bapak tutup, mari kita baca bareng-bareng untuk hafalan isim dhamir yang dari munfasil ke muttasil. Kita baca, kita ulang-ulang. Huwa jadi hu, huma jadi huma, hum jadi hum, hiya jadi ha, huma jadi huna, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, anti jadi ki, antuma jadi kuma, antuna jadi kuna, ana jadi ya, nahnu jadi na. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah hanya dari Bapak. Al-haqqu mir rabbi wal khata'at minni wa atlubu minkumul afwa idza takallami katsirun minal khati'at. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.